Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu sholatil istisqa, halaman 222, nomor cantik 222. Bab sholat istisqa, ini pembahasan terakhir di bab sholat. Nanti kita sambung ke bab tentang pakaian, khususnya terkait sholat, dan bab jenazah, karena ada sholat jenazah. Istisqa artinya minta hujan. Ada beberapa model istisqa. Ada model sholat istisqa khusus, ada khutbah kayak sholat id di lapang terbuka. Ada modelnya dalam sholat Jumat istisqa, jadi khutbah Jumat itu khutbah kedua istisqa. Kemudian ada juga yang langsung berdoa tanpa sholat, ya. Atau ketika khutbah apapun, meski bukan sholat Jumat, khutbah Jumat, itu langsung berdoa, itu bisa istisqa, ya. Bahkan nanti ada hadis istisqa dengan semut, ya, itu boleh juga. Jadi nggak jadi istisqanya karena sudah diistisqakan oleh semut-semut. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadian. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan tawadu', merendah. Mutabadzilan itu dalam keadaan menghinakan diri. Mutakhasyian khusyuk sama merunduk. Mutarossilan berjalannya pelan-pelan. Mutadarrian dalam keadaan merunduk sama tadarru' penuh ketakutan. Ini sebetulnya 5 kata ini satu makna untuk menggambarkan sangat merendah, betul-betul terlihat tidak berdaya. Fasholla rakaataini, beliau sholat 2 rakaat. Kama yusolli fil id, sebagaimana sholat dalam id. Lam yakhtub khutbatakum hadhihi, tapi tidak berkhutbah dengan khutbah kalian yang ini dalam sholat id, seperti dalam sholat id. Ini menunjukkan bahwa sholat istisqa ini di riwayat lain disebutkan musholla, nanti di bawah itu dilakukan seperti sholat id. Sholat id itu sholat dulu baru khutbah, tapi khutbahnya singkat karena intinya berdoa. Tidak seperti khutbah dalam sholat id. Nabi kan dalam sholat id khutbahnya tentang sedekah, ya, tentang memperhatikan perempuan, ya, kaum ibu-ibu, bahkan ada ceramah khusus buat kaum ibu-ibu. Nah, kalau khutbah istisqa itu intinya adalah berdoa, sebagaimana nanti dijelaskan di hadis berikutnya. Yang kedua, apakah dalam sholat istisqa seperti dalam sholat id 7 takbir di awal, 5 takbir kedua?
Di sini ada dua pendapat. Imam Asy-Syafi'i mengatakan iya sama, hadisnya juga begitu jelas. Tapi Imam Malik dan ulama lainnya mengatakan tidak. Yang dimaksud seperti sholat id itu dalam kaitan 2 rakaatnya di lapangnya, kemudian sebelum khutbahnya dan berjamaahnya. Adapun takbirnya tidak dijelaskan di hadis-hadis yang lain, itu 75. Berarti takbir biasa. Yang saya baca para ulama tidak bisa mentarjih, ya. Mohon maaf, saya tidak bisa mentarjih, menilai pendapat mana yang lebih kuat. Para ulama pun yang saya baca mengambangkan. Maka dari itu jika imam sholatnya seperti sholat id dalam takbir pertama 7, kedua 5, makmum ikuti. Seandainya imam takbirnya satu kali sebagaimana dalam sholat biasa, maka makmum pun ikuti saja, nggak usah ribet, ya. Karena dua-duanya ada qaulnya. Catatan yang ketiga, beda dengan sholat id yang harus pakai baju-baju bagus. Kalau dalam sholat istisqa mah sebisa mungkin merendahkan diri, pakai baju yang jangan bagus, ya. Saya masih ingat dulu ketika kami mau mengadakan pertandingan amal melawan Persib di Sijalak Harupat. Saat itu sedang kemarau panjang, ya. Ada usulan bagaimana kalau sekalian istisqa di Sijalak Harupat. Tapi orang tua kami menolak. Piraku cenah istisqa malah raki baju Persib gara raya. Kayak cenah loba tukang sirup, cenanya istisqa loba tukang sirup, cenah loba tukang es. Ya, jadi nggak jadi karena memang tidak akan sesuai dengan sunnah, ya. Sunnahnya bukan ada ilah aja Persib hura-hura atuh banyak gogorowokan yel-yel piraku istisqa yel-yelan, ya kan, harus dalam keadaan menghinakan diri, ya. Dan istisqa ini setahu saya ini keajaiban terakhir atau salah satu keajaiban umat hari ini. Saya pengalaman istisqa 3 kali seumur hidup saya, nggak pernah tidak turun hujan. Termasuk yang saya lihat di berita-berita. Saya masih ingat dulu pertama kali Bapak Aher jadi gubernur, sholat istisqa di lapangan Gasibu. Siangnya sorenya langsung hujan, ya. Nyari ke urang mah berkah euy cenah gubernurna ustad mah. Sebetulnya lain ustad-ustad yang istisqa-nya we, ya. Termasuk yang tadi kami ceritakan, karena memang banyak petani yang kolaps, ya, air kurang, termasuk juga air tanah kurang, banyak masyarakat kekurangan air, ada banyak desakan. Maka guru-guru kami menginstruksikan di hari Jumat semuanya istisqa di khutbah kedua. Saya pun istisqa saat itu, saya khutbah di daerah Kiara Condong. Sore harinya langsung hujan, ya. Saya ke Singapura dulu tahun 2012. Turun itu enggak melihat yang hijau wa kuning, taman-taman semua kuning. Asa aneh di Singapura, garsang garing. Hari Jumat pada Jumatan, ya, saya turun tidak Jumatan da dina pesawat dan nu ngajadwalna teu ningali Jumatan. Pas turun disambut oleh jamaah, Pak Ustadz, barusan kami disuruh oleh MUIS, ya, MUIS itu majelis ugama, ulama teh di Melayu mah ugama Islam Singapura, untuk istisqa. Lihat Pak Ustadz, taman-taman tuh kuning garing gitunya, nggak ada yang hijau, ya. Wah ya gersang. Gak apa-apa kan Pak Ustadz, ya gak apa-apa dah, orang mah jangan umat Islam. Lalu saya dibawa ke kayak situ Ciburu, ternyata banyak di Singapura, ada 7-nya. Naon ngaranna teh lah, ya. Ini cenah mengering, danau buatan, ya, mengering. Padahal itu penuh biasanya.
dan maghribnya hujan. Di Singapura ke diijabah istisqa. Jadi itu beberapa pengalaman ya. Lalu ketika kebakaran hutan ya di daerah Kalimantan, Lampung kan ulama-ulamanya istisqa, turun hujan ya, matilah kebakaran, padamlah kebakaran hutan di Lampung seingat saya baca berita dulu di koran PR ya. Jadi ini keajaiban yang masih bisa dilihat dengan nyata. Pengalaman saya dan saya yakin pengalaman Bapak-bapak juga, belum pernah kita istisqa lalu turun hujan. Gusaloro sabulan istisqa mah turun hujan. Ya. Itu harus menguatkan keyakinan kita ya, bahwa memang ini bagian dari syariat yang kalau memang sudah krisis air istisqa saja, insyaallah turun hujan. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat syakan nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qutul matar, keringnya hujan ya, langkanya hujan. Jadi patokan istisqa itu sudah lama tidak turun hujan. Nanti ada di riwayat yang lain. Fa'amara bi minbarin, Nabi memerintahkan disediakan minbar. Fawudi'a lahu fil musolla, disimpanlah mimbar itu di musolla. Kalau disebut musolla berarti bukan masjid, lapang terbuka ya. Kalau ada mimbar berarti buat khutbah. Wa wa'adan nasa yauman yakhrujuna fi, dan menjanjikan masyarakat satu hari yang mereka harus keluar pada hari itu. Misalkan hari Kamis, semuanya keluar pagi hari, kayak sholat ide pagi hari. Fa kharaja, lalu beliau keluar hina bada, ketika terlihat hajibus syams, alis matahari, maksudnya sinar matahari sudah agak terang seperti sholat id. Faqa'ada alal minbar, lalu Nabi duduk di atas mimbar. Fakabbara wa hamidallah, lalu bertakbir dan bertahmid kepada Allah. Tsumma qala, kemudian bersabda, innakum syakautum, sungguh kalian telah mengadu, jadaba, keringnya, diyarikum, rumah-rumah kalian, yang istilah ayat cai di imah ge. Wa qad amarakumullah an tad'u, dan Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Tad'uhu bukan tad'uwahu. Wa wada'adakum an yastajiba lakum, dan Allah sudah menjanjikan akan mengijabah kalian. Ya, istisqa mungkin tidak diijabah, dan saat itu juga. Tsumma qala, kemudian Nabi berdoa. Nah ini doanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma antallahu la ilaha illa ant, antal ghaniyyu wa nahnul fuqara, anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta quwwatan wa balaghan ilahin. Titik. Nah, sampai sana. Panjang cenah usah ada siapa sami abdi ge da tara dibaca atuh iraha istisqa. Di Indonesia jarang ya. Ada yang pendek, Allahumma agifna, itu pendek, 2 kali cukup atau 3 kali, ada riwayatnya 3 kali. Sama intinya minta hujan. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada ilah kecuali Allah, yaf'alu ma yurid, yang melakukan apa yang Dia inginkan. Allahumma ya Allah, antallah,
engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, antal ghaniyyu, engkau maha kaya, wa nahnul fuqara, sedangkan kami orang-orang fakir. Anzil alainal ghaith, turunkanlah kepada kami al-ghaith, hujan. Waj'al, dan jadikanlah ma anzalta quwwatan, apa yang kau turunkan itu jadi kekuatan, wa balaghon, dan bekal yang cukup, ilahinin, sampai waktu tertentu, ya. Tsumma rafa'a yadayhi, lalu Nabi mengangkat tangannya. Itu tadi udah baca itu, Nabi mengangkat tangannya. Falam yazal hatta ru'iya bayadu ibtaihi, terus mengangkat tangan hingga terlihat putih ketiaknya. Berarti kieu, Pak, ya, katingali untuk kieu mau katingali, ya, begini doa sambil istisqa. Tapi nggak dijelaskan dalam riwayat Nabi baca apa, ya. Ketika begininya intinya memohon saja. Bisa pakai zikir, bisa pakai doa memohon, atau yang tadi diulang-ulang nggak apa-apa. Tsumma hawala ilan nasi dhuhrahu, kemudian Nabi membalikkan punggungnya ke jamaah. Tadi kan Nabi begini, lalu Nabi berbalik begini, ya, sambil hawala ridaahu, diselendangkan sorbannya. Wa qallaba ridahu wa huwa rafi'un yadayhi, tapi masih tetap begini tadi, berdiri menghadap sana sambil begini, tetap mengangkat tangan. Tsumma aqbala 'alan nas, kemudian menghadap lagi ke jamaah, wa nazala, lalu turun. Ini tadi kan berdoa ya, yang Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai anzil alainal ghaith waj'alhu lana balaghon quwwatan ma anzalta quwwatan wa balaghon ilahin. Lo begini doa berbalik, Pak, ya. Sambil selendang dibeginikan. Udah gitu berbalik lagi sambil begini, ya. Udah gitu turun sholat, ya. Nanti dijelaskan ya di riwayat yang lain, itu untuk membalikan awan, wallahu alam, ya, simbol dari membalikan awan. Wa shalla raka'ataini, lalu salat 2 rakaat. Fa ansha'allahu sahabatan, lalu Allah mengirimkan awan. Faro'adat, lalu bergumuruh kuludug, petir, wa barokot, dan kilat. Summa amtorot, kemudian turun hujan. Iraha di Madinah hujan badag, ya. Ketika istisqa langsung datang awan yang besar, kuludugnya, petir. Nah, itu kan menunjukkan hebatnya hujan itu. Rawahu Abu Daud wa qala gharib wa isnaduhu jayyid. Ini sanadnya bagus. Kalau di sini nggak dijelaskan ada khutbah, iya, tadi kan dijelaskan ada khutbah meski tidak persis sama dengan khutbah Id, ya. Maka dari itu di kalangan para ulama ada 2. Kalau di mazhab Anbali mengatakan nggak ada khutbah, itu mimbar buat memimpin doa saja, ya. Ada yang mengatakan iya khutbahnya tadi sebelum sholat istisqa, atau sebelum sholat istisqa malain sholat Id, sholat Jumat, ya. Jumat kan khutbah dulu baru sholat, kan tadi disebutnya kayak sholat Id. Makanya Ibnu Hajar memberikan garis tengah, yang sebelum sholat Id itu doa, udah doa lalu sholat, udah sholat lalu khutbah sebentar mengingatkan agar kita senantiasa bergantung kepada Allah, agar manusia betul-betul yakin bahwa hidup mereka itu sangat bergantung kepada Allah, ya. Wa qissatut tahwil fis sahih, kisah tahwil tadi berbalik tadi, itu ada dalam
riwayat sahih min hadits Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid. Wa fihi, nah di sana dijelaskan fatawajjaha ilal kiblah, Nabi menghadap kiblat. Kan tadi sedang menghadap jamaah ya, menghadap kiblat. Yad'u, berdoa. Tsumma shalla rakaataini, kemudian turun masa di mimbar salatnya. Turun salat 2 rakaat. Jahara fihi ma bil qiraah, Nabi menjaharkan di dalam 2 rakaatnya bacaan ya. Jadi memang gitu udah menghadap jamaah sambil begini, berbalik, udah berbalik, balik lagi turun sholat gitu. Gak usah kita nanaonan, entong eta mah syariat kayak bahasa nanaonan ya. Kayak jamroh akobah, jamroh wusto ya, jamroh sugro, nanaonan cenah babaladoga yang 7 ya. Ibadah itu jangan banyak tanya. Atau yang cium hajar aswad nanaonan ibadah itu mah jangan banyak bertanya. Walid Daruqutni min mursali Abi Ja'far al-Baqir, kalau di riwayat Daruqutni yang riwayat mursal dari Abu Ja'far al-Baqir, wa hawala ridaahu liyatahawwalal qahtu, Nabi mengubah posisi selendangnya agar membalikan kemarau ya, agar berganti, jadi simbol. Ini bukan sabda Nabi, ini fikih dari Abu Ja'far al-Baqir, tapi ya boleh, jadi minimalnya mengurangi kepenasaran nanaonan cenah tadi, yaitu simbol dari untuk membalikan awan, yang membalikan cuaca. Kemudian hadis berikutnya, kalau yang tadi khusus ya, sholat istisqo yang diadakan khusus, istisqo di lapang, kumpul orang-orang dalam keadaan merendah, sholat 2 rakaat, sebelumnya doa dipimpin, lalu sholat 2 rakaat, lalu ada khutbah sebentar. Nah kalau sekarang ini mah dalam sholat Jumat boleh istisqo disatukan dengan sholat Jumat. Wan Anasin, kata Anas, anna rajulan dakhalal masjid yaumal qiyamah, ada seseorang masuk ke masjid pada hari Jumat, yaumal qiyamah, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtub, saat itu Nabi sedang berdiri khutbah. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, sudah habis cenah harta, mun ayeuna membeureun ternak geus paraeh teu kaparaban nya, tatangkalan ala lancur, bubuahan teu jaradi. Wan qata'atis subul, sudah belah jalan. Nah ini kriteria istisqa. Hujan enggak turun-turun, harta menipis habis, kemudian jalan pun sudah belah-belahnya garing, kering. Fad'ullah azza wa jalla yughithuna, berdoa dong kepada Allah azza wa jalla agar dia menurunkan hujan kepada kami. Nah ini yang jadi pertanyaan, kok ketika khutbah dia ngomong? Jawabannya ya boleh kalau memang ngomongnya usul buat istisqo gitu saja. Kalau ngomong di luar itu lago, hilang pahala Jumatnya. Tapi kalau wahai imam, ustadz punten tolong dong sekalian doa istisqo ya, kita sudah kering nih, kemarau panjang, tuh boleh ngomong begitu ya. Atau biar enggak rame sebelumnya boleh ya, ngarewos ka ketua DKM nyongkeun dipangdoakeun istisqo. Farafa yadaihi, lalu Nabi mengangkat tangannya ya ketika khutbah. Tsumma qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Fadzakarul hadis, lalu diceritakan hadisnya panjang. Di hadis panjangnya itu kemudian turun hujan sampai 1 minggu. Nu tadina jalan barulah ayeuna mah banjir.
kayak minggu kemarin di Garut tuh. Salado turun hujan sampai banjir. Nah, di Jumat berikutnya orang yang tadi datang lagi. Ya. Sama berkata halakatil amwal. Ini harta habis binasa, jalan rusaknya nama banjir. Ya. Maka kata orang itu tolong hentikan, ya. Maka Nabi pun kemudian berdoa ketika khutbah Jumat itu, ya. Allahumma hawalaina gitu doanya. Ya Allah, pindahkan hujan dari kami, pindahkan hujan dari kami. Turun hujan teh. Ya. Ini mujizat yang nyata ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh doa istisqa, boleh juga doa menghentikan hujan, boleh ya. Memang hujan tuluy-tuluyan kayak kemarin Sabtu kemarin saya ke Garut. Itu memang biasa longsor, tapi sekarang mah meni dahsyat longsornya. Batu ge bararadag turun menghalangi jalan ya. Nah, dan hujannya kan dari kemarin sore. Terat-terat sampai kita datang itu masih ngeprul. Seandainya itu terjadi lama terus hujan sampai banjir, boleh ya dipimpin oleh ustadz berdoa bareng dalam sholat. Allahumma hawalaina, Allahumma hawalaina, ya Allah hentikan hujan ini, ya Allah hentikan hujan, boleh gitu. Kemudian hadis berikutnya masih dari Anas, anna Umar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, karena keadaan beliau idza qahitu, kalau di zamannya kemarau panjang, yastasqi bil Abbas bin Abdul Muttalib, beliau istisqa dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Waqala, dan beliau berkata Umar, Allahumma ya Allah, inna kunna nastasqi ilaika, sungguh kami dulu istisqa kepada Anda, engkau, binabiyina, dengan nabi kami, fataskiyana, lalu engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika, dan sungguh kami bertawassul kepada engkau, mencari wasilah perantara kepada engkau, bi ammi nabiyina, dengan paman nabi kami, faskina, maka turunkanlah hujan kepada kami, fayusqauna, maka diturunkan hujan kepada mereka. Ini hadis jadi pusat ikhtilaf ya antara mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i ini jadi dalil bolehnya tawassul. Dan tawassul di mazhab Syafi'i kan, mohon maaf ya, sudah jadi ritual pokok. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, naon wae kabutuhna eta doana ya. Bil Mustafa, dengan menyebut nama Nabi, sampaikan kami pada apa yang kami inginkan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi, banyaklahnya. Udah jadi, kalau bahasa saya udah jadi lagu populer gitu ya, nasyid populer. Kenapa di mazhab Syafi'i tawasul dengan Nabi sudah meninggal, termasuk dengan ahli Badar ya, bi ahli Badrin ya Allah, padahal sudah meninggal. Ini kata mereka dalilnya, Umar istisqa dengan paman Nabi, bukan dengan paman nabinya kan, tapi dengan nabinya. Jadi boleh kita berdoa tawasul dengan menyebut Nabi, termasuk dikuatkan oleh hadis doib. Nah iya masalahnya cek batur mah doib ge hadis. Tawassalu bijahi, tawasullah dengan kemuliaanku ya kata Nabi, tapi hadisnya doib. Maka dari itu doa apapun ya, kebutuhan apapun, sholawatin aja cenah gitunya. Si Ramawan oge pas masuk kebun
burung Irfan Hakim banyak saya lihat di channel YouTube dapun anak resep lalajo sapi wisanggeni ya. Aduh cenah ini bagus nih kebun. Allahumma sholli ala Muhammad. Cenah Syekh Hermawan ya tukang sapi. Apa? Ya semoga saya diberi kebun seperti ini. Doana naon? Sholawat gitu. Jadi apapun bukan makanannya minumannya teh sosro bukan. Apapun kebutuhannya itu asal disebut nama Nabi. Tapi kalau di mazhab Hanbali dalil ini justru membuktikan gak boleh tawasul dengan yang sudah meninggal. Tapi tawasul itu dengan yang masih hidup. Seandainya Umar tawasul dengan Nabi Muhammad pasti langsung gak usah ke Abbas. Tapi Umar tawasul dengan Abbas yang masih hidup. Abbas lah yang memimpin istisqo gitu. Maksud tawasul itu kita memohon kepada orang yang solih yang masih hidup, keluarga Nabi lagi. Nah ini keistimewaan habaib. Umar pun menghargai habaib ini karena Abbas paman Nabi yang paling dekat dengan Nabi yang masih hidup di zaman itu. Maka Umar meskipun khalifah enggak memimpin Abbas. Urusan doa-doa mah gitu. Yang mau diurangi ayah Habib ku Habib doa-doa enggak apa-apa ya. Tapi masih hidup. Nah, itu yang dimaksud tawasul. Dan dalam masalah ini hemat saya hanya bisa mengatakan kita saling toleran saja ya. Karena saya pernah meneliti sampai dalam menurut saya hese buntu ya, beda fikih ya. Jadi bapak-bapak yang enggak setuju enggak usah bilang musyrik. Musyrik mah tuh ngapirkeun ya, udah minimal saya enggak sependapat. Lalu bapak-bapak yang senang tawasul enggak usah menyebut kita sebagai orang-orang fasik ya, atau saya pedah tara gituan wah cenah fasik teu cintakan Nabi cenah gitu. Jangan. Udahlah kita masing-masing dalam mazhab. Dan yang tidak tawasul jangan diponis bukan aswaja ya, soalnya ciri aswaja teh naon kudu tawasul. Jangan. Standar aswaja itu udah aja Quran sunnah. Kalau kita masih pakai Quran, pakai sunnah nih bogo marom sunnah jelas. Kita saling mengakui sebagai bagian dari aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Terlebih kan wal Jamaah teh bersatu. Itu orang Ahlussunnah wal Jamaah para rahasia atau lain ge wal Jamaah. Jadi ahlul bid'ah wal furqah ya. Furqah itu berpecah belah. Kemudian hadis berikutnya wa anhu radhiyallahu an qala asobana wa nahnu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maturun. Pernah turun kepada kami ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujan. Fa asara thawbahu, lalu Nabi membukakan bajunya. Bajunya kan gamis, siga sarung dah dikitukeun, Pak. Ya. Hatta asobahu minal mator, hingga bajunya itu terkena air hujan. Iya kan dalil budak ustad hujanan teh. Cenapa Nabi oge hujanan, dan Nabi mau hujanan setahun sekali. Wa qala, lalu kata beliau innahu haditsu ahdin bi rabbi, itu adalah paket kilat janji yang baru saja datang dari Robnya. Jadi Nabi bersyukur turun hujan teh ai di urang mah aing geus hujan deui, mentak hujan teh jadi lanat, Pak. Komo nu kurang ajar mah make anjir teh, make naon teh aya hujan teh rahmat. Ngadon ku kulutus. Wah, cenah hujan versi peleheun cenah gitu. Ya. Kalau Nabi itu bahagia sampai hujanan. Bapak saya ketika ibadah haji cerita turun hujan di Masjidil Haram, urang mah cenah nyisi sekali-kali selama 40 hari di sana itu. Orang Arab cenah kata hujanan cenah gitu. Nya cete paingan cenah ada dalam hadisnya ya, karena saking langka hujan. Jadi mereka menikmati hujanan teh. Urang mah insyaallah hujanan terus asup angin. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar, Nabi kalau melihat hujan qala
Allahumma shayyiban nafi'an. Ini doa kalau turun hujan. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat. Shayyiban, yang cukup, yang baik, yang bermanfaat ya. Jadi ini doa, jangan ada kata-kata laknat. Makanya hujannya jadi laknat, jadi longsor, jadi banjir bandang. Daun ngalaya hujan teh malah dilaknat. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa. Pernah berdoa dalam istisqa. Jadi Pak, doa istisqa itu enggak dipatok kayak baca Al-Fatihah, enggak ya, kayak baca ruku, enggak. Tadi udah dua ya, yang Alhamdulillah alamin awalnya, yang ada wabalaghul ilahin akhirnya, lalu yang kedua Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ini yang ketiga. Allahumma ya Allah jalilna, kirimkan kepada kami sahaban awan, kasifan, kasifan itu yang tebal, kasif itu yang insentif anu kerap ya. Intensif, insentif, intensif. Kosifan, kosifan itu yang bergumuruh. Dalukon, dalukon itu yang deras airnya. Dohukan, dohukan itu artinya tertawa, maksudnya ada kilat-kilatnya, ada petir, ada kilat. Tumtiruna minhu, yang menghujani kami dari rodzadan, ngeprul, kit-kiton, gerimis. Ai ngeprul teh naon bahasa Indonesiana? Nya ngeprul. Cuk celaknya di Sunda mah cuk celak ngeprul. Kit-kiton gerimis sajlan. Nah, sajlan mah turun deras ya, hujan lebat. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, ini boleh dipakai dalam doa istisqa. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi. Nabi Sulaiman pernah keluar untuk istisqa. Faro'al namlatan mustalqiyatan. Lalu Nabi Sulaiman melihat seekor semut yang sedang berbaring ala dhuhriha, di atas punggungnya. Rafi'atan qawaimah ila sama, mengangkat kaki-kakinya ke langit. Taqulu, dia berkata, ini khusus Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman tahu sireum keur naon, kan bisa bahasa binatang. Kalau kita mana enggak tahu. Allahumma ya Allah, inna khalqun min khalqi, kami pun makhluk dari makhluk Engkau. Laisa bina ghinan an suqiyak, tidak ada kemampuan bagi kami tidak diberi air hujan Engkau ya. Makanya dalam hadis lain kata Nabi, kalau orang malas bayar zakat tidak akan turun hujan kecuali dimintakan oleh makhluk selain kamu. Gitu kan, di hadis itu terkenal. Gimana ya hujan teh lain gara-gara misalkan orang Bandungna cenah teu zakat ge turun hujan. Nyata mah hujan teh meunang ngadoa domba hayam gitu. Mereka pun bertasbih, walakil la tafqahuna tasbihum, tapi kita enggak paham tasbihnya. Kata Nabi Sulaiman, irji'u, pulang lagi. Laqad suqitum bi da'wati ghairikum, kalian sudah diistisqakan oleh doa makhluk lain selain kalian ya. Ini yang terakhir tanggung dari Anas, Nabi SAW pernah istisqa dan berisyarat dengan dua punggung telapak tangannya ke langit. Jadi boleh begini Pak ya, bukan begini. Begini boleh, begini juga boleh. Itu walau alam ya, istisqa yang seperti itu maknanya apa, kemungkinan ya sama mungkin untuk membalikan awan atau sebagainya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab termasuk tanya jawab yang kemarin ya, sholat gerhana. Mangga apa Ji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
juga pada saat kita berdoa itu lazimkah kita pakai bahasa Indonesia? Yang pertama, sholat istisqa yang saya laksanakan 2 kalinya itu di khutbah Jumat. Jadi nggak pernah sholat istisqa ke lapang begitu. Ya, kita bisa pakai hadis yang tadi ya di Bulughul Maram. Itu dengan berdoa dulu, kemudian berbalik, kemudian turun, sholat 2 rakaat, kemudian khutbah sebentar. Begitu seperti yang dulu diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di Gasibu. Ya, boleh waktunya seperti sholat id di awal pagi, sholatnya 2 rakaat dan tidak ada keterangan bacaan panjang seperti gerhana, nggak ada. Ya, jadi normal-normal saja. Yang kedua, karena ini terkait sholat ya, ritual ibadah, jadi doanya sebaiknya atau sudah sepantasnya mengikuti doa yang diajarkan oleh Nabi. Meski untuk kaitan doa di luar sholat ya, itu bagi yang tidak mampu sebetulnya boleh. Jadi kembali ke dalil umum lah. Kalau ini doa-doa tidak terkait mahdoh ya, seperti sholat wajib, itu hukumnya yang paling utama adalah mengikuti, tapi bukan berarti wajib. Boleh diganti dengan bahasa kita sehari-hari, dan bagi tentu mereka yang tidak mampu untuk membaca doa-doa yang Nabi ajarkan. Tapi insya Allah mudah lah. Allahumma agifna, udah selesai ya. Nggak usah ada diganti, kecuali yang sambil tadi Nabi berdoa lama, nah itu silakan pakai bahasa Indonesia. Kalau tidak dijelaskan berarti kembali ke fikih umum seputar doa ya. Ya begini Pak Haji, ya pokoknya kuncinya ininya terbuka ya. Jadi sambil berdiri berdoa dulu tadi ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai wa balaghan ilahi, kemudian berdoa. Nah di sana kan nggak disebutkan doa apa, berarti boleh bebas pakai bahasa Indonesia, pakai doa-doa apapun, atau doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Soalnya kan disebutnya berdoa tanpa disebutkan teks doanya. Kemudian berbalik ya, kemudian berbalik lagi, udah gitu baru turun ya, dan tangan tetap di atas ya. Seperti tadi kita praktikan, itu di atas mimbar ya. Kemudian turun, sholat. Sudah sholat begitu, kemudian ada khutbah sebentar begitu. Mangga Pak Haji. Masih terkait dengan sholat di rumah, biasanya makmum kan mengaminkan apa yang digerakkan oleh imam. Apakah makmum juga harus menangkap tangan? Iya. Dalam hadisnya itu disebutkan makmum juga mengangkat tangan kemudian mengaminkan, amin. Jadi tidak perlu membaca doa yang Nabi baca ya. Itu pernah dibahas dulu oleh guru-guru saya ketika bahas hadis ini, apakah makmum baca sama atau mengaminkan ya. Lalu kita teliti, guru saya Ustaz Aceh awalnya baca sama aja. Ustaz cita ini ada hadisnya, oh nyanya cenah hadis teh nembongan cenah gitu. Ya jadi cukup dengan amin pun ya, tidak harus mengikuti bacaan yang dipimpin oleh imam. Dan mengangkat tangannya iya ya, karena di riwayatnya sama mengangkat tangan, cuma amin gitu, mengaminkan saja. Mangga Haji. Ya Pak Hidayat ngacung, mangga Haji. Mengenai waktu pelaksanaan sholat istiqo, apakah hanya siang hari saja atau boleh malam? Kalau kita lihat hadis yang diikat dengan sholat id, jadi ya sama sholat id pagi hari,
Kalaupun di luar pagi hari, yaitu yang di sholat Jumat. Ya. Kalau malam tidak ada dalilnya, jadi sebaiknya ditunda ke besoknya. Kecuali kalau konteksnya hanya istisqo saja tanpa sholat, itu mah bebas. Ya. Jadi di Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Hadiyun Nabawi, ya, Zadul Ma'ad menjelaskan ada 6 praktik istisqa Nabi SAW. Yang pertama ini yang Nabi keluar ke musola, ya, ke lapang khusus untuk sholat, untuk khutbah. Yang kedua pada hari Jumat di atas minbar di tengah-tengah khutbah, tadi juga hadisnya ada. Yang ketiga pernah juga Nabi istisqa di atas minbar Madinah, tapi istisqa saja, bukan hari Jumat, nggak ada sholat. Ya, jadi Nabi naik mimbar lalu berdoa, Allahumma aghithna, turun lagi sudah. Nah itu mah dijelaskan waktunya, berarti bebas. Ya. Yang keempat pernah Nabi istisqa ketika duduk di masjid lalu mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Jadi ada yang datang minta hujan dong. Nabi ketika duduk nggak sholat, nggak khutbah, langsung mengangkat tangan, langsung berdoa. Itu istisqa saja tanpa sholat. Ya. Kalau yang ada sholat cuma 2, tadi yang di lapang dan dalam sholat Jumat. Ya sholatnya bukan jadi ada sholat istisqa dan Jumat, enggak, maksudnya satu paketkan dengan sholat Jumat. Yang kelima, Nabi pernah istisqa di bebatuan Az-Zaid, nama tempat yang dekat dari Zawra. Zawra itu pasar, ya, yang Utsman bin Affan pernah kesiangan Jumatan. Zawra di luar pintu masjid. Jadi ketika Nabi ada di luar masjid, Nabi dekat bebatuan Az-Zaid, Nabi istisqa saja tanpa sholat, mohon berdoa. Yang terakhir Nabi pernah istisqa dalam salah satu perang ketika sumber mata air dikuasai oleh orang-orang musyrik. Nabi kan nggak kebagian air, pasukan kalau nggak ada air, wah, ya, ripuh mati. Itu strategi Muhammad Al-Fatih dalam setiap perang itu kuasai sumber mata air. Ya. Dan ketika itu Nabi istisqa, turunlah hujan lebat yang cukup buat air pasukannya. Jadi ada 6 yang diinventarisir oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pakai sholat, 1 yang sengaja ke lapang kayak sholat id di pagi hari, itu bukan malam hari. Atau yang kedua disatu paketkan dengan sholat Jumat, begitu. Ada lagi? Musyrik itu, ya, kayak sirkuit Mandalika kemarin, ya. Bagus tuh jawaban Gubernur Anies ketika ditanya kalau ada hujan besar mau ada pawang lagi. Jawabannya, kami akan mengatasinya berdasarkan pertimbangan ilmiah. Eta teh nya kasar mah belegog nu make pawang mah gitu. Hari nyebut musyrik mah bisi kasar teuing, nu sopanna mah bodoh gitu. Anger we hujana badag nya teu raat. Terus prediksi cenanya si Eril kapanggina anu poe anu jam sakitu. Waduh, alhamdulillah. Mangga Pak Haji. Di luar konteks sholat istiqomah maupun sholat khusyuk, Ustaz, tapi bisa juga diterangkan sekarang atau di waktu. Apakah ada fikih tentang jalan misalnya? Jalan itu kan mulai ada jalan setapak, jalan lingkungan sampai jalan tol. Apakah ada fikih tentang itu? Kalau nggak ada, ya mungkin sudah. Kalau ada, panjang bisa di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf Pak Haji, ilmu saya terbatas, ya. Setahu saya kalau fikih khusus para ulama belum merumuskan, ya. Dan itu kaitan maslahah mursalah,
Ya, jadi dikembalikan ke maslahat umum masyarakat manusia. Cuma memang di Al-Quran di surat Saba itu Allah menyinggung tentang negeri Saba yang hebat. Kenapa hebat? Karena kebun-kebunnya berbuah sepanjang tahun. Kenapa kebun-kebunnya berbuah sepanjang tahun? Karena ada bendungan. Ya. Kemudian transportasinya lancar. Wa qaddarna wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahirah wa qaddarna fiha sayr, jalan, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Mau malam mau siang hari itu lancar. Enak produksi jalan, hari jual belina teh jalan, mau lancar ekonomi. Ya, jadi itu negeri Saba itu baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Itu dulu sering disebutkan oleh Pak Harto ya. Baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Cuma memang mereka kemudian kufur nikmat hingga awalnya bendungannya dihancurkan, jalannya jadi rusak. Nah, itu yang dipakai oleh Bapak Presiden kita ya, membangun bendungan, jalan diperbesar. Memang bagus teorinya begitu untuk memajukan negeri itu ya. Cuma babu utang nama walau alam lah. Kemudian di hadis jalan itu sebatas disyaratkan dibedakan. Ada jalan untuk kaum muslimin, ada jalan untuk orang kafir. Jalan yang gede kalau di bypass jalur kanan itu untuk kaum muslimin. Orang kafir jalan sebelah kiri jalur lambat. Ya. Kalau di kita makan dibedakan deh mobil jeung motor. Nah, kalau di Islam itu ya, dia mau di jalan tuh tidit tingali wah orang akeh wah tong nyisi sana orang Cina nu ka kiri, urang mah ngaruh di tengah ngebut. Ya. Jadi dalam Islam itu fasilitas umum itu dibedakan ya. Dan di kita juga sama kan ada pembedaan. Cuma pembedaannya tidak berdasarkan agama tapi berdasarkan status sosial jabatan. Kalau di Islam itu berdasarkan agama. Jadi fasilitas publik kalau di kita untuk warga negara dan warga negara asing mungkin pembedaannya. Kalau di Islam warga negara asli itu Islam, orang kafir itu dikategorikan warga negara asing. Jadi fasilitas publiknya tidak seluasa termasuk di jalan. Selebihnya dari itu apakah jalan tol, jalan ini saya belum tahu ada fikihnya. Ya. Cukup mungkin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung kajian yang akan datang dengan bab tentang pakaian karena dalam sholat terkait dengan pakaian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.